Pada zaman Majapahit sendiri, alun-alun itu punya dua fungsi, yaitu hujan guys, hujan guys, hujan guys. Selepas dari Masjid Agung Kediri, kini kita menuju alun-alun Kediri. Hampir setiap kota di Indonesia selalu ada tempat yang disebut alun-alun. Sebenarnya, apa yang dimaksud alun-alun itu? alun-alun sendiri merupakan sebuah konsep ruang terbuka publik yang biasanya dikenal oleh masyarakat Jawa tradisional. Nah, alun-alun ini sudah dikenal sejak zaman Majapahit hingga Mataram Islam dan sampai sekarang. Bentuk fisik alun-alun ini sama aja ya, bentuknya persegi 4. Tapi fungsinya aja yang beralih fungsi sampai sekarang. Pada zaman Majapahit sendiri, alun-alun itu punya dua fungsi, yaitu ada fungsi sakral dan fungsi profan. Kalau fungsi sakral itu biasanya dipergunakan untuk acara-acara atau kegiatan-kegiatan keagamaan, atau biasanya dipergunakan sebagai upacara untuk mengangkat seorang pejabat publik. Tapi fungsi secara sakralnya sendiri, fungsi secara profannya, alun-alun memang biasanya digunakan untuk pesta-pesta atau untuk kegiatan pertunjukan kesenian. Nah, alun-alun yang masih bisa kita lihat sebagai prototipe alun-alun masa Islam yang masih ada hingga sekarang, yaitu alun-alun yang ada di Jogja dan di Surakarta. Secara tradisional, alun-alun merupakan satu kesatuan budaya dengan kediaman raja. Rumah Bupati Jawa selalu dibangun untuk menjadi miniatur keraton. Alun-alun, selain simbol kebesaran pemimpin, juga berfungsi sebagai pusat di mana perayaan Lebaran atau upacara adat grebek, rampokan macan, dan sebagainya diselenggarakan oleh bupati, agamawan, dan masyarakat adat. Paseban dibangun di atas alun-alun oleh pemerintah kabupaten, digunakan untuk para pejabat menyaksikan berbagai atraksi kegiatan besar di alun-alun. Di sekitar alun-alun Jawa, terdapat rumah pemimpin, pendopo, lapangan yang disebut alun-alun, kemudian Masjid Agung, pasar, dan pengadilan. Pada masa Hindia Belanda, konsep tradisional Jawa tersebut masih diadopsi oleh para bupati-bupati di daerah. Lalu, apakah konsep alun-alun pada umumnya sesuai dengan konsep alun-alun di Kediri? Jadi memang kalau kita lihat sejarahnya, alun-alun di depan rumah bupati itu tempat untuk bertemunya, kalau saya bisa sebut, manunggaling kawula lan Gusti. Upacara-upacara sakral sampai masa Hindia Belanda pun masih ada. Setiap sawalan Surawan itu pasti ada acara di alun-alun. Dan inti acara yang paling sakral itu di Masjid Agung. Sedangkan masyarakat ngumpulnya di alun-alun. Biasanya itu ada pagelaran 7 hari 7 malam, ada sirkus, ada acara wayangan, ketoprakan, ludrukan kayak gitu. Dan itu bupati yang mengadakan kegiatan tersebut mendanai, mensupport acara pertemuan antara masyarakat dan para bangsawan di acara besarnya itu di alun-alun. Sedangkan upacara sakralnya seperti doa-doa itu nanti dipimpin oleh penghulu di Masjid Agungnya. Itu sampai masa Hindia Belanda masih semacam itu. Karena apa? Karena di alun-alun itu tanaman itu sebenarnya nggak boleh macam-macam, hanya beringin, itu pun di tengah ada 2, di pinggir-pinggir banyak biasanya. Sedangkan tanah lapangan di alun-alun itu dibuat khusus. Jadi dibuat khusus, tanahnya berpasir, kemudian nggak boleh tumbuh banyak kayak semak-semak, kayak pohon-pohon, kayak hutan kayak ini nggak boleh. Karena memang itu nanti dipergunakan untuk kegiatan seperti pagelaran-pagelaran seni budaya. Mari kita berteduh, kita lanjutkan di pendopo saja. Dramatis. Hujan guys, hujan guys, hujan guys. Alun-alun Kediri pada masa Hindia Belanda berupa hamparan tanah lapang berbentuk persegi yang terbagi menjadi 3 lapangan
pernah terjadi perebutan hak kelola antara Bupati Kediri dengan Burgermeister atau Wali Kota Kediri pasca Stadsgemeente atau Kota Madya lahir. Kala itu, alun-alun sebagai pusat kegiatan besar, baik sakral maupun profan masyarakat pribumi, serta salah satu sumber pendapatan pajak daerah, tiba-tiba pengelolaannya diambil alih oleh Stadsgemeente Kediri. Oleh karenanya, pada tahun 1929, Bupati Danudiningrat mengirimkan surat keberatan kepada Gubernur Jawa Timur dan meminta agar pengelolaan alun-alun dikembalikan kepada pihak kabupaten atau Dewan Kabupaten. Adapun alasan yang disampaikan Bupati, karena secara tradisional alun-alun dianggap sebagai pengadilan kabupaten dan sejak awal merupakan satu kesatuan dari kediaman Bupati. Pada waktu itu, dan juga hingga kini, alun-alun berfungsi sebagai pusat di mana perayaan besar diselenggarakan oleh bupati, agamawan, dan masyarakat adat. Paseban yang dibangun di atas alun-alun oleh pemerintah Kabupaten Kediri adalah bukti yang jelas tentang nasib alun-alun. Pada tanggal 21 Oktober 1930, 2 bulan setelah wafatnya Bupati Danudiningrat, pihak provinsi mendengarkan pendapat dari Burgermeister dan Dewan Stadsgemeente Kediri. Walaupun Burgermeister Kediri menolak dengan keras, namun Dewan Stadsgemeente menyetujui pemindahan kembali pengelolaan alun-alun kepada lembaga BOW Kabupaten Kediri. Pada lapangan alun-alun paling selatan sisi timur, dahulu terdapat Gedung Arca atau Gedung Museum Kabupaten Kediri. Namun, lokasinya kini telah menjadi Gedung Ndoho Plaza sisi timur. Pada lapangan bagian tengah sisi timur terdapat bangunan Paseban. Namun, kini lokasi tersebut telah menjadi Gedung Ndoho Plaza sudut timur laut atau tepat di pertigaan seberang kantor Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah Kabupaten Kediri. Sangat terlihat jika setelah kolonialisme Belanda berakhir, konsep alun-alun banyak yang mengalami pergeseran makna dan fungsinya. Banyak pemerintah daerah sebagai pengambil kebijakan tata ruang kota tidak mengerti fungsi sejati alun-alun sebagai warisan budaya pemerintahan yang adiluhur. Konsep poros keseimbangan alun-alun sebagai tempat manunggaling kaulolan Gusti antara agama, pemerintahan, dan rakyat ditinggalkan.